Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil laporan praktikum kami mengenai pengelolaan sampah padat dengan metode composting. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Alivia Rizkita, Devi Syafitri, Farhan Haidar, saya sendiri Seliska Azani, dan yang terakhir Bilhar Datilani. Selanjutnya ada latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, limbah padat yang lebih dikenal sebagai sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat, organik maupun anorganik. Sampah adalah bahan sisa, baik bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi maupun bahan yang sudah diambil bagian utamanya dari segi ekonomis. Sampah adalah bahan buangan yang tidak ada harganya, dan dari segi lingkungan, sampah adalah bahan buangan yang tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan pada kelestarian lingkungan. Sampah organik adalah sampah yang bisa terurai dengan sendirinya karena bisa membusuk, misalnya sisa-sisa makanan, sayuran, buah-buahan, nasi, dan sebagainya. Dampak dari pembuangan limbah organik yang mengandung protein akan menghasilkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan eutrofikasi atau menjadikan perairan terlalu subur sehingga terjadi ledakan jumlah alga dan fitoplankton yang saling berebut mendapat cahaya untuk fotosintesis. Sedangkan sampah anorganik adalah limbah yang tidak bisa atau sulit diuraikan oleh proses biologi, misalnya plastik, kaca, aluminium, kaleng, dan sebagainya. Akibat dari menumpuknya limbah seperti ini, selain mengganggu pemandangan, dapat menjadi polutan pada tanah. Pada laporan kali ini, kami akan membahas mengenai penanganan limbah padat organik dengan metode composting. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengelolaan limbah padat dengan metode composting, teknologi dan mekanisme kerjanya, kekurangan dan kelebihan dari teknologi tersebut, dan SNI kompos padat tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu jenis sampah organik rumah tangga yang dapat digunakan untuk kompos. Limbah padat organik atau sampah organik rumah tangga yang dapat dimanfaatkan untuk kompos diantaranya yaitu yang pertama adalah sisa sayur dan buah-buahan, kemudian daging hewan dan ikan, kemudian ada sisa makanan, kemudian ada ranting, daun, rumput yang ada di halaman rumah, dan juga bisa juga berasal dari bahan masakan yang membusuk, bumbu dapur seperti rempah-rempah, dan sebagainya yang berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Limbah padat dari buangan rumah tangga dihasilkan dalam jumlah yang cukup besar. Salah satu cara untuk menangani sampah organik rumah tangga adalah melalui proses pembuatan kompos. Composting merupakan proses penguraian bahan organik dengan bantuan mikroorganisme. Berdasarkan hal tersebut, perlu diterapkan suatu teknologi untuk mengatasi limbah padat, yaitu dengan menggunakan teknologi daur ulang limbah padat menjadi produk kompos yang bernilai guna tinggi. Pengomposan dianggap sebagai teknologi berkelanjutan karena bertujuan untuk konservasi lingkungan, keselamatan manusia, dan memberi nilai ekonomi. Penggunaan kompos membantu konservasi lingkungan dalam mereduksi penggunaan pupuk kimia yang dapat menyebabkan degradasi lahan. Setiap organisme degradasi bahan organik membutuhkan kondisi lingkungan dan bahan yang berbeda-beda. Apabila kondisi sesuai, maka dekomposer tersebut akan bekerja giat untuk mendekomposisi limbah padat organik. Apabila kondisinya kurang sesuai atau tidak sesuai, maka organisme tersebut akan dorman, pindah ke tempat lain, atau bahkan mati. Menciptakan kondisi yang optimum untuk proses pengomposan sangat menentukan keberhasilan proses pengomposan itu sendiri. Proses pembuatan kompos memiliki faktor yang mempengaruhi proses pengomposan antara lain CO2, ukuran partikel, aerasi, porositas, kelembapan, temperatur suhu, pH, kandungan P dan K, bahan organik yang berbahaya, dan lama waktu pengomposan. Selanjutnya yaitu proses dan metode yang digunakan untuk
pengolahan limbah padat rumah tangga. Itu ada 3 metode, yaitu komposter aerob dan anaerob, teknologi biokomposter digester, dan teknologi windrow. Next. Nah, ini merupakan bagian dari proses dari teknologi pengomposan secara umum, di mana dimulai dengan pengumpulan sampah dan penimbangan volume, lalu ditambahkan dengan larutan aktivator berupa M4 sebelum dilakukan penutupan menggunakan pada wadah yang sudah dipersiapkan. Nah, ini dapat berlangsung dalam kurun waktu 3 minggu. Next. Berikut merupakan DED atau Detail Engineering Design komposter anaerob. Pada bagian atas terdapat handle yang berfungsi sebagai pembuka untuk tutup dan pengendali di dalamnya. Kemudian ada tutup yang berfungsi untuk menutup komposter tersebut. Kemudian ada ventilasi udara. Kemudian ada pengunci agar komposter anaerob ini terkunci rapat. Kemudian di dalamnya terdapat pisau potong yang berfungsi untuk memotong-motong sampah-sampah yang akan dijadikan kompos dan untuk bagian luarnya terbuat dari fiberglass dan di dalamnya terdapat ulir handle. Next. Nah, kelebihan dan kekurangan dari komposter anaerob ini yaitu pada kelebihannya tidak menimbulkan bau dan tidak menggunakan hama dan penyakit. Kemudian kekurangan dari komposter anaerob ini proses pengomposannya relatif lebih lambat. Kemudian proses pemanakannya tidak sempurna dan kekurangan oksigen akan mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme karena suhu yang tidak sesuai. Nah, dan selanjutnya yaitu di detail engineering design pada proses biokomposter digester. Nah, komposter digester ini adalah perpaduan antara komposter dan juga biogas. Terdapat 9 bagian pada biokomposter digester ini. Yang pertama yaitu limbah input untuk memasukkan limbahnya. Kemudian yang kedua ada valve, dan yang ketiga ada tutup tabung digester. Kemudian yang keempat ada mur kuping, dan yang kelima ada baut. Kemudian yang keenam atau yang bagian paling besar yaitu tabung digester. Kemudian yang ketujuh ada tutup pembersihan limbah. Yang kedelapan terdapat filter, dan yang kesembilan ada valve. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari biokomposter digester, yang pertama kelebihannya itu sederhana dan dapat dikerjakan dengan mudah. Kemudian biaya konstruksinya juga rendah, tidak terdapat bagian yang bergerak, kemudian usia penggunaannya juga panjang, dan dapat dibuat di dalam tanah sehingga menghemat tempat. Kemudian kekurangannya tekanan gas berfluktuasi dan bahkan fluktuasinya sangat tinggi, kemudian temperatur digester rendah, dan bagian dalam reaktor tidak terlihat apabila dibuat dalam tanah, jadi kebocoran tidak segera terdeteksi. Kemudian
Kemudian teknologi yang selanjutnya itu open windrow. Open windrow merupakan cara pembuatan kompos di tempat terbuka, beratap, tanpa komposter, dan menggunakan aerasi ilmiah. Menurut istilah, windrow artinya gundukan-gundukan material yang memanjang. Oleh karena itu, biasanya tumpukan kompos dibentuk seperti gundukan yang memanjang dan diberi celah untuk pertukaran udara. Dengan sistem pengomposan windrow, sampah organik yang dikomposkan akan mendapatkan aerasi yang cukup sehingga kompos lebih cepat matang. Nah, kelebihan dan kekurangan dari teknologi yang ketiga ini adalah komposter aerob atau dengan metode open windrow. Nah, kelebihannya itu tidak memerlukan investasi yang besar, kemudian bahwa akibat proses pengomposan dapat dikendalikan dengan ketercukupan oksigen. Pada proses pengomposan mendapatkan aerasi yang cukup sehingga kompos lebih cepat matang dan dapat diterapkan dengan mudah dan tepat guna. Kemudian kekurangannya itu memerlukan area lahan yang cukup luas. Kemudian selanjutnya yaitu SNI untuk kompos padat, yaitu mengacu pada SNI 197030/2004. Ada 31 parameter berdasarkan SNI tersebut. Yang pertama yaitu kadar air dengan satuan persen dengan maksimal 50, kemudian temperatur. Yang ketiga yaitu warna, yang keempat bau, kemudian ukuran partikel, yang keenam kemampuan ikat air, yang ketujuh pH atau derajat keasaman, kemudian yang kedelapan bahan asing. Selanjutnya yaitu parameter dari unsur makro, ada bahan organik, nitrogen, karbon, fosfor, CN rasio, dan kalium. Kemudian parameter selanjutnya yaitu berasal dari unsur mikro, yang pertama ada arsen, kemudian kadmium, kobal, kromium, tembaga, merkuri, nikel, timbal, selenium, dan seng. Yang terakhir yaitu unsur lain, yaitu terdiri dari kalsium, magnesium, besi, aluminium, mangan, dan selain unsur yaitu juga ada bakteri, yaitu fecal coli dan salmonella sp. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kelompok kami berikan adalah limbah padat yang lebih dikenal sebagai sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat, organik maupun anorganik yang bahan-bahannya sudah tidak dapat digunakan kembali. Salah satu cara untuk menangani limbah padat organik adalah composting. Composting memiliki berbagai macam, yaitu biokomposter digester, komposter aerob, dan komposter anaerob. Proses-proses tersebut memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Saat proses pengomposan terjadi dan ingin didapatkan hasil dengan kualitas yang baik, dilakukan analisa kualitas dan kelayakan pada pupuk tersebut berdasarkan SNI 197030/2004. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.